Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Selasa, 16 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-20. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel bab 28 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur diambil dari kitab Ulangan bab 32 ayat 26 sampai dengan 28, 30, 35 sampai dengan 36. Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sikap orang dalam memandang harta kekayaan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam berita Injil hari ini, Yesus mengatakan betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Pernyataan ini adalah lanjutan dari dialog Yesus dengan orang muda yang kaya. Yesus minta dia menjual harta miliknya dan memberikannya kepada orang miskin. Dia pergi dengan sedih. Dia merasa berat untuk melepaskannya karena banyak uang dan berlimpah hartanya.
Sebagaimana kita tahu, yang namanya orang kaya pasti banyak uang dan punya harta. Tidaklah mengherankan bila orang berlomba-lomba menimbun harta sebagai penjamin kehidupan di dunia ini. Dan bila sudah punya banyak harta, orang bisa jatuh dalam sikap tinggi hati dan sombong. Semua sudah dia miliki, mau susah apa lagi? Banyak harta bisa membuat orang lupa diri dan angkuh serta tidak menghargai sesamanya. Bahkan Tuhan tidak lagi mendapat tempat di hatinya. Kekayaan dapat menjadi penghalang untuk mencari kesempurnaan hidup, terutama membangun relasi dengan Tuhan. Jurang pemisah antara yang kaya dan miskin semakin melebar. Orang baik hati, jujur, dan dermawan hanyalah sebagian kecil dari jumlah umat manusia. Nasib orang miskin bertambah susah dan akhirnya mati. Problema ini sudah tumbuh di zaman Yesus. Nafsu manusia untuk memperoleh kekayaan seringkali mengorbankan martabat orang lain. Maka kata-kata dan pandangan Yesus sangat radikal perihal harta kekayaan. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya menjadi anak Allah yang sejati. Yesus tidak mempersalahkan kekayaan itu sendiri, tetapi Dia mengkritisi sikap orang dalam memandang kekayaan itu. Bila tidak hati-hati, maka kekayaan bisa menjadi segala-galanya bagi seseorang. Cara pandang yang keliru bisa menghalangi orang untuk masuk ke dalam kebahagiaan sejati, yakni surga. Bagaimana sikap orang kaya dan para murid dalam memandang harta kekayaan? Diakui bahwa kedua kelompok orang ini sama-sama orang saleh, tidak melanggar hukum Tuhan. Tetapi kedua kelompok tersebut berbeda dalam sikap terhadap Tuhan dan sesama. Kalau orang kaya tadi lebih memikirkan dirinya sendiri, sedangkan para murid mengikuti Tuhan dan memikirkan situasi dan kondisi sesama. Bagaimana mereka bisa membantu dan melayani orang lain? Orang kaya tadi lebih mengutamakan materi dan harta milik, sedangkan para murid berani meninggalkan, melepaskannya demi Kristus dan sesama. Orang kaya tadi sulit masuk kerajaan surga, sedangkan para murid akan mendapatkannya, bahkan mereka akan memperolehnya secara berkelimpahan. Itulah buah pengabdian hidup bagi Tuhan dan sesama. Tampaknya para murid kehilangan, tetapi justru akan mendapatkannya secara berkelimpahan. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya,
akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pernyataan Yesus di atas mengingatkan kita agar bersikap lepas bebas dari segala ikatan akan harta dunia yang fana. Apa yang kita miliki, hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya, di antaranya untuk menolong mereka yang sangat membutuhkan dan demi memperlancar pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara, masuklah dalam suasana hening. Bayangkan sosok unta yang tinggi besar sambil membawa beban yang sangat banyak. Lihatlah, unta itu sangat bersusah payah memasuki sebuah pintu yang sempit dan pendek. Unta itulah Anda yang seringkali sulit meninggalkan segala sesuatu ketika mengikuti Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, bantulah aku agar bisa menjadi pribadi yang lepas bebas, tidak melekat dengan harta kekayaan. Semoga apa yang ada padaku kugunakan untuk kebahagiaan sesamaku. Hantarlah aku untuk mencapai kemuliaan surga yang Kau janjikan. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.